kita berjumpa lagi saat ini dalam pembelajaran jarak jauh kelas 3. Ya, kita masih melanjutkan pelajaran bab 4 yaitu aku dan lingkunganku. Kalau pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita menjaga lingkungan supaya bersih dan rapi ya. Saat ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran itu. Seperti biasa, kita akan mendengarkan pujian untuk memulai pelajaran kita berikut ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami memulai pelajaran kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pembelajaran ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati kami, memberikan kami kepintaran, dan anak-anak-Mu juga Bapa dimanapun berada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih ingatkah pelajaran yang sebelumnya tentang gambar ini? Ini gambar di mana lingkungan yang sangat bersih ya, sangat bersih. Kita lihat tertata dengan rapi.
Ya, dan ini juga lingkungan yang sangat bersih. Ini pasti ini bukan di daerah Jakarta. Kalau ini Bapak tidak bilang di Jakarta, tapi ini di daerah perkotaan. Ya, kalau ini di daerah pedesaan, ini daerah perkotaan. Ini sungguh sangat bersih, berbeda terbalik dengan yang ini. Ya, sampah di mana-mana, di saluran air ada sampah. Ya, di sini sampah dibuang sembarangan, ya, di lingkungan pekarangan rumah. Harusnya sampah itu kita buang ke tempat sampah seperti ini. Ya, minggu pertemuan sebelumnya ini sudah Bapak tunjukkan gambar ini. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam ini? Ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambarnya sangat indah, ya. Ada danau, gunung, perumahan tempat orang berkemah, ya. Lingkungan yang sangat bersih. Nah, ini Bapak tidak tahu di daerah mana ini, tapi yang jelas ini pemandangan yang sangat indah. Siapa yang pernah pergi jalan-jalan camping pemandangan seperti ini? Ayo angkat tangan. Kalau Bapak pernah. Waktu masih SMP, Bapak pramuka, seperti ini pemandangannya sangat indah dan sejuk dan udaranya sangat segar, ya. Nah, anak-anak pernah melakukan seperti ini bersama dengan orang tua? Kalau dari sekolah belum pernah, ya, karena masih kelas 3, ya. Kalau dari keluarga mungkin siapa tahu sudah pernah melakukannya, ya, atau dari gereja retreat, ya, biasanya ada retreat bisa saja. Tapi biasanya retreat itu ada di rumah, bukan tenda-tenda seperti ini biasanya, ya. Tapi ya siapa tahu bisa saja terjadi, ya. Tapi pemandangan yang sangat indah sekali, ya. Nah, ini gimana nih, ya? Nah, ini tentunya ini bukan di Indonesia. Ini di daerah Timur Tengah sana, ya. Ini padang gurun atau padang apalah, ya. Pasir, bukan pasir. Tapi yang jelas di sini tidak ada pepohonan, tapi sangat indah warna-warni gunungnya ini. Ya, ada kuning, coklat, ya macam-macam lah. Ini pemandangan yang sangat indah Tuhan ciptakan untuk dinikmati oleh manusia. Ya, pemandangan alam yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, ya. Nah, ini lagi pemandangan sangat indah. Hampir sama dengan ini tadi, ada danau, ada pepohonan, ada gunung, ada perkampungan, ya. Sangat indah Tuhan berikan untuk kita nikmati sebagai ciptaannya, ya. Nah, Allah menciptakan alam ini sungguh sangat indah. Dan Allah memberikan ini semua kepada manusia untuk dinikmati dan dipelihara. Tidak ada Tuhan berkata gini, kamu ke sini, ke wilayah gunung ini kamu tidak boleh, ya. Di sini terlarang. Nggak ada. Tuhan mengizinkan itu untuk kita nikmati, ya. Atau begini, jangan berenang ke danau ini karena ini milik saya. Nah, Tuhan tidak pernah bilang gitu. Nikmati, tapi harus kita pelihara, ya. Ya, seperti biasa, jangan lupa di-like dulu videonya sekarang, ya. Di-like dulu yang ada jempol yang gini, diklik, ya. Terus di-subscribe. Siapa tahu lupa subscribe selama ini. Ya, terus di-share, ya, atau dibagikan ke teman-temannya, ya, yang mungkin kelupaan. Tidak apa-apa, ini kita saling memberkati pelajaran, ya, saat ini, ya. Jangan lupa loncengnya diklik juga, ya. Kita lanjut pelajaran kita. Nah, ini Bapak tunjukin dulu semuanya. Ya, ini dia. Kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ambil Alkitabnya, ya. Oke, kalau yang jauh dari Alkitab, di sini Bapak sudah tunjukkan, sudah tuliskan di sini, Bapak baca, ya. Atau kita baca bersama-sama deh, ya. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini perintah Allah kepada manusia yang di sini di kitab Kejadian ini siapa manusia yang dimaksud di dalam kitab Kejadian ini? Ya, tentu kepada manusia. Tapi ada di situ pada saat itu siapa manusia yang ada di situ? Ada yang tahu? Benar, Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa. Jadi perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa yaitu manusia menaklukkan, ya, bukan merusak alam ini. Jadi alam ini kita harus pelihara. Kita boleh jelajah kemana saja. Menaklukkan itu maksudnya jelajah kemana saja, mau ke utara, selatan, timur, barat, mau ke kutub juga pergi, nggak apa-apa. Makanya ada ekspedisi ke kutub utara, ke kutub selatan, mendaki gunung, ada. Ya, tidak masalah. Siapa di sini yang pernah naik ke gunung? Ada? Iya, ada yang pernah naik ke gunung. Ada yang pernah, siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Oh, banyak. Ya, ada yang pernah naik kapal laut, menjelajah, ya terserahlah bagaimana itu yang dimaksud menaklukkan ini. Kita kita pergi ke manusia pergi, ada yang ke kutub tadi yang Bapak bilang, ada yang ke laut, ada yang ke dasar laut, adalah macam-macam. Itu yang Tuhan maksud. Terus apa? Berkuasa. Ya, kita berkuasa atas ikan. Pernah nggak anak-anak melihat ikan yang menguasai manusia? Atau ikan yang mengajari manusia? Ini loh manusia cara menangkap ikan, menangkap cara berenang, ada nggak? Tidak. Manusia yang mengajari ikan. Ya, contohnya ikan lumba-lumba, ikan hiu aja yang dibilang ganas bisa dikuasai. Ya, burung-burung. Kok ini burung-burung ini ya? Burung-burung dikuasai oleh manusia. Manusia bisa menguasai burung. Burung nggak pernah mengajari manusia bagaimana cara terbang, enggak. Tapi manusia bisa melihat bagaimana cara burung terbang dan manusia bisa menciptakan pesawat. Ya, itu yang dimaksud Tuhan, kita menguasai mereka. Terus binatang. Binatang apa yang paling buas? Anak-anak boleh tahu nggak? Binatang apa yang paling buas? Cicak, bukan. Kecoa, bukan. Ayam, bukan. Binatang yang paling buas. Gajah, bukan. Binatang yang paling buas yang disebut dengan raja hutan adalah singa. Betul. Singa. Ada yang tahu suara singa? Coba bunyikan suara singa. Anak-anak boleh bunyikan. 1, 2, 3. Bapak nggak bisa karena Bapak bukan kayak singa. Ya. Jadi di sini kita berkuasa atas yang disebut yang raja hutan aja singa dikuasai oleh manusia. Ya, manusia menaklukkan singa itu yang dikatakan raja dari hutan, bisa dikuasai. Bisa kalau disuruh tunduk singanya nunduk. Berdiri ya, kaki empatnya berdiri, jalan ya jalan. Mana ada singa bilang ke manusia, "Hai manusia, sekarang kamu tidur." Nggak ada. Atau singa bilang gini, "Ayo kamu manusia, jongkok." Nggak ada. Yang ada manusia yang menguasai binatang tersebut. Nah, perintah Allah yaitu semua yang ada di bumi ini boleh kita luka, tapi jangan dirusak. Jangan nanti, oh iya kata Pak Guru, kita harus menaklukkan. Oh ini ada pohon, tebangin aja sekalian, kan harus kita taklukkan. Bukan itu maksudnya. Ya, terus ada ayam di depan rumah, kita sambit aja pakai batu, kan katanya taklukkan binatang. Tidak, kita harus menjaga ekosistemnya juga. Kita butuh ayam, butuh makan daging ayam. Ayam butuh manusia nggak? Iya, untuk memberi mereka makan. Ya, jadi ada perputarannya, saling membutuhkan. Ya, jadi menaklukkan di sini bukan untuk menghancurkan semuanya, tidak. Nah, bagaimana cara kita melindungi alam ini? Ya seperti gambar ini. Apa dibuat di sini? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak ketika membuang sampah pada tempatnya, jangan
sembarangan buang. Contoh habis jajan nih, habis makan pisang nih, habis makan main lempar aja kulitnya gini. Terus ada orang lewat nanti di belakang kita, jatuh, kasihan kan? Terus habis kita jajan, ada sampah-sampahnya, kita buang sembarangan. Pas nanti datang hujan, numpuk itu di got. Terjadilah genangan air. Airnya tidak lancar jalan, terjadilah banjir di sekitar rumahmu atau di tempat kamu buang sampah itu. Ya, jadi jangan membuang sampah dengan sembarangan ya. Baik, Allah mengizinkan manusia memanfaatkan semua tumbuh-tumbuhan dan binatang itu. Ya, Tuhan kasih izin bagi kita untuk kita makan buah-buahan, untuk kita makan menikmati daging. Bukan berarti kita makan daging semuanya, tidak. Ada orang yang nggak suka makan daging, ada orang nggak suka makan sayur-sayuran. Ya, tapi makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Oh, kata Tuhan, boleh kita makan binatang tuh. Makanin aja, habisin semuanya. Tidak. Ingat, nanti masih ada orang-orang sekitar kita. Contohnya, anak cucu kita. Kan mereka butuh juga makan daging. Contohnya daging ayam. Kalau kamu habisin ayam semuanya, habisin ayam, terus nanti anak cucu kita makan apa? Cuma hanya mendengar, oh iya, dulu kakek saya, contohnya nama kakeknya Tono. Dulu kakek saya itu katanya makan daging ayam. Terus sekarang saya nggak pernah makan daging ayam lagi, cuma lihat gambarnya. Kenapa? Udah dihabisin sama kakek saya si Tono, habis semuanya ayamnya. Nah mereka juga butuh ya makanan itu ya, jangan dihabisin. Tuh, di dalam memanfaatkan ciptaan Tuhan tersebut harus bertanggung jawab kepada Allah ya. Ketika kita memanfaatkannya, kita tanggung jawab kita kepada Tuhan ya. Kita makan, janganlah makan berlebihan, makanlah secukupnya ya, supaya tidak jadi penyakit. Nanti ketika kamu sakit, Tuhan bagaimana ini aku sakit, bagaimana sih katanya makan, kok saya makan malah sakit. Nah itu salah ya anak-anak ya. Jadi makanlah secukupnya ya, makan secukupnya, jangan berlebih. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ada pepatah mengatakan itu. Maksudnya berhentilah makan, jangan kekenyangan banget. Cukuplah apa yang kamu makan ya, dicukupkan. Manusia tidak boleh merusak sumber daya alam yang ada. Jangan kita rusak ya, tapi kita pelihara ya. Perhatikan ini ada orang buang sampah sembarangan. Ini yang disebut dengan merusak. Terjadi apa? Di laut ada sampah, di sini ada genangan sampah, di sini akhirnya apa? Tumpukan sampah. Ketika datang hujan terjadilah banjir. Nah, tanggung jawab manusia terhadap alam yaitu seberapa besar kamu peduli dan upaya sederhana apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga alam. Ya, tanggung jawab kita yaitu seberapa besar kamu peduli terhadap lingkungan kamu. Yang ada di sekitar kamu aja dulu. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Aku mau pelihara gunung sana. Nggak usah, di lingkunganmu sendiri aja dulu ya. Ya, anak ya. Terus bagaimana caranya menjaga alam itu ya? Buang sampah, jangan sembarangan. Ya, anak-anak ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.